Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Febriawati Mafikasari, NIM 1808031021063. Saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Nabila Zahra, NIM 1808031021057, dan Zaidatul Filza, NIM 1808031021047. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengamankan sistem informasi. Mengapa sih sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan? Jika kita menjalankan suatu bisnis, kita perlu menjadikan keamanan dan kendali sebagai prioritas utama. Keamanan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Kontrol adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keselamatan aset organisasi, akurasi, dan keandalan catatannya, dan kepatuhan operasional terhadap standar manajemen. Kerentanan internet. Jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentan daripada jaringan internal karena hampir terbuka untuk siapa saja. Internet sangat luas sehingga ketika pelanggaran benar-benar terjadi, dampaknya juga akan begitu sangat luas. Selanjutnya, tantangan keamanan nirkabel. Jaringan keamanan nirkabel di lokasi manapun bergantung pada tingkat kewaspadaannya, baik jaringan Bluetooth ataupun Wi-Fi, rentan terhadap peretasan oleh penyadap. Jaringan area lokal yang menggunakan standar dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar, yang dipersenjatai dengan laptop, kartu nirkabel, antena eksternal, dan perangkat lunak peretasan. Peretas menggunakan alat ini untuk mendeteksi jaringan yang tidak dilindungi, memantau lalu lintas jaringan, dan dalam beberapa kasus mendapatkan akses ke internet atau jaringan perusahaan. Selanjutnya, malicious software, di mana di sini terdiri dari virus, worms, trojan horse, dan spyware. Di sini virus komputer adalah program perangkat lunak penipu yang menempelkan dirinya ke program perangkat lunak lain atau file data untuk dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Selanjutnya ada worms, di mana merupakan program komputer independen yang menyalin dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Selanjutnya Trojan horse, di mana di sini adalah program perangkat lunak yang tampaknya tidak berbahaya tetapi kemudian melakukan sesuatu selain yang diharapkan. Trojan horse itu sendiri bukanlah virus karena tidak mereplikasi, tetapi sering menjadi cara untuk memasukkan virus atau kode berbahaya lainnya ke dalam sistem komputer. Selanjutnya, yang terakhir adalah spyware, di mana spyware ini bertindak sebagai perangkat lunak berbahaya. Program kecil ini memasang sendiri secara diam-diam di komputer untuk memantau aktivitas pengguna menjelajahi web dan menayangkan iklan. Ribuan bentuk spyware telah didokumentasikan. Selanjutnya, hacker dan kejahatan komputer. Hacker adalah individu yang bermaksud untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Selanjutnya ada spoofing dan sniffing, di mana spoofing adalah cara dengan melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksudkan, dengan situs yang menyamar sebagai tujuan yang dimaksudkan. Misalkan, peretas mengarahkan pelanggan ke situs web palsu yang terlihat hampir persis seperti situs aslinya. Mereka kemudian dapat mengumpulkan dan memproses pesanan, secara efektif mencuri informasi bisnis dan sensitif pelanggan dari situs yang sebenarnya. Sedangkan sniffer sendiri di sini adalah jenis program penyadapan yang memonitor informasi yang berjalan melalui jaringan. Jika digunakan secara sah, sniffer bisa membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan atau aktivitas kriminal di jaringan. Tetapi, bila digunakan untuk tujuan yang kriminal, sniffer dapat merusak dan sangat sulit untuk dideteksi. Sniffer memungkinkan peretas untuk mencuri informasi kepemilikan dari mana saja melalui jaringan, termasuk pesan email, file perusahaan, dan laporan rahasia. Selanjutnya adalah ancaman global, di mana di sini terdiri dari cyberteroris dan juga cyberwarfare. Cyberteroris adalah aktivitas yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara atau bangsa lain dengan menembus komputer atau jaringannya untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Selanjutnya, untuk cyberwarfare sendiri adalah merupakan ancaman serius bagi infrastruktur masyarakat modern. Karena lembaga keuangan, kesehatan, pemerintah, dan industri utama semua bergantung pada internet untuk beroperasi sehari-hari. Cyberwarfare juga melibatkan pertahanan terhadap jenis serangan ini. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga ada pencurian identitas. Kejahatan di mana penipu mendapatkan informasi pribadi penting seperti nomor identifikasi jaminan sosial,
nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain. Nah, ini tuh biasanya sering terjadi di kredit. Jadi, informasi korban itu digunakan pelaku untuk mendapatkan kredit yang nantinya itu diatasnamakan korban. Jadi, korban nanti itu yang membayar tagihan kredit tersebut. Yang keempat, ada klik penipuan. Klik penipuan terjadi ketika seseorang atau program komputer dengan curang mengeklik iklan online tanpa niat untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengiklanan atau melakukan pembelian. Jadi tuh biasanya kan di situs-situs pencarian tuh ada iklan-iklan gitu. Nah, kadang orang-orang itu langsung asal ngeklik tanpa tahu iklan tersebut. Biasanya nanti tiba-tiba disuruh bayar atau disuruh membeli barang. Yang kelima, yang terakhir, ada penolakan serangan layanan. Di sebuah serangan denial of service, Prestab membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan untuk merusak jaringan. Meskipun serangan DOS tidak menghancurkan informasi atau mengakses area terlarang dari sistem informasi perusahaan, serangan tersebut seringkali menyebabkan situs web ditutup, sehingga tidak mungkin bagi pengguna untuk mengakses situs tersebut. Jadi biasanya ada kayak di hack atau apa, sehingga nanti tuh pemilik situs tidak bisa membuka situs tersebut. Selanjutnya ada ancaman internal karyawan. Beberapa perusahaan menganggap ancaman keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi. Faktanya, orang dalam perusahaan menimbulkan masalah keamanan yang serius. Karyawan memiliki akses ke informasi istimewa, dan dengan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh, mereka seringkali dapat menjelajahi seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Jadi ancaman di perusahaan itu bukan hanya dari luar, tapi juga bisa dari karyawan. Biasanya ada beberapa karyawan itu nyamar menjadi karyawan di perusahaan tersebut, padahal dia tuh orang luar. Nah, gunanya itu untuk mengakses sistem-sistem di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kerentanan software. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya kerusakan tersembunyi, bug atau kerusakan kode program. Nah, sumber utama bug adalah kompleksitas kode pengambilan keputusan. Cacat dalam perangkat lunak komersial tidak hanya menghalangi kinerja, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan bagi penyusup. Nah, untuk mengoreksi kekurangan perangkat lunak setelah teridentifikasi, vendor perangkat lunak membuat bagian kecil dari perangkat lunak yang disebut tambalan. Nah, gunanya untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengganggu pengoperasian perangkat lunak yang benar. Selanjutnya adalah apa nilai bisnis dari keamanan dan kendali. Perusahaan pastinya memiliki aset informasi yang sangat berharga untuk dilindungi. Sistem sering menyimpan informasi rahasia tentang pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tujuan kinerja perusahaan. Mereka juga dapat berisi informasi tentang operasi perusahaan, termasuk rahasia dagang, rencana pengembangan produk baru, dan strategi pemasaran. Dalam sistem pemerintah dapat menyimpan informasi tentang sistem senjata, operasi intelijen, dan sasaran militer. Persyaratan legal dan regulasi untuk manajemen catatan elektronik. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penyimpanan catatan elektronik serta untuk perlindungan privasi. Di perusahaan publik, perusahaan harus mematuhi reformasi akuntansi perusahaan publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor tahun 2002 yang lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa pengendalian internal ada untuk mengatur pembuatan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangan. Karena sistem informasi digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengangkut data, undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan kontrol lain yang diperlukan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan keakuratan data mereka. Bukti elektronik dan forensik komputer.
Bukti elektronik merupakan kebijakan penyimpanan dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik, email, dan catatan lainnya diatur dengan baik, dapat diakses dan tidak disimpan terlalu lama atau dibuang terlalu cepat. Ini juga mencerminkan kesadaran tentang bagaimana melestarikan bukti potensial untuk forensik komputer. Forensik komputer sendiri adalah pengumpulan ilmiah, pemeriksaan, autentifikasi, dan analisis data yang disimpan pada dan diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.